Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pada pagi hari menjelang siang ini kembali berjumpa dengan via Zoom ya, mata kuliah Pegadaian Syariah. Ini kita mata kuliah sekarang ini pertemuannya cuci gudang ya. Jadi pertemuan terakhir ya sebelum UTS. Ya, Oh, ini terakhir, kita Pak. ya Ini terakhir. sebelum UTS. Oh iya. UTS kan harus lebaran ya, Pak. UTS kan tanggal Habis 23. Apa itu yang kelas reguler ya? Reguler pagi yang 23. berarti kita 23 April, Pak. tanggal 1 Iya. Mei ya, Pak? Hah? Iya, Berarti 23 kita apa tuh? Ntar deh. Kemarin saya dapat ini tanggal 23 UTS. Kok cepat? Memang kita cuma dapat ini si 3 ya, 3 kali pertemuan. Dan satu sesi itu sebenarnya dianggap 2 kali pertemuan. Iya, jadi satu sesi itu satu sama 2 materi. Iya. Berarti nggak sesuai sama jadwal ya, Pak? Kalau di jadwal itu Mei, pertengahan Mei. Iya. Iya. Mei bulan ini UTS. Ini April, Pak. Hah? Berarti kalau Mei masih ada kelas, Pak. 23 Mei apa 23 April sih? Lupa lagi saya. Kemarin dapat tanggal 23 katanya. Saya nggak lihat itu 23 apa. Ya udahlah, ntar coba dicek lagi deh. Ini kita lanjut dulu ya. Oke teman-teman, Pegadaian Syariah ini pertemuan yang keempat ya. Sebenarnya yang ketiga dan empatnya bersama. Yaitu namanya rukun rahan atau rukun gadai. Nah, ini ada beberapa yang harus di rukun itu apa sih? Yang harus dipenuhi. Halo? Ya, Pak. Nah, Tadi ini. putus-putus, Pak. Iya, tadi hang di saya. Saya balikin lagi biar. Nah, ini rukun rahan ya. Jadi rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi ya. Jadi kalau dia tidak ada salah satunya maka otomatis ya batal ya, tidak terjadi transaksinya. Sama seperti apa rukun sholat ya. Kalau ada yang nggak ada ya berarti nggak sah sholatnya ya. Ada rukun, ada syarat ya. Kalau syarat itu dia di luar ya, di luar. Ada syarat sah sholat, ada rukun sholat gitu kan. Nah ini juga sama, ada rukun rahan, ada syarat rahan ya. Nah ini yang terpenting itu kalau di sini ada rukunnya yaitu dalam rahan ini apa namanya? Jadi dia yang ada di dalam ya. Kalau syarat itu apa? Syarat itu seperti apa? Akil balik ya. Terus dewasa dia apa namanya mengerti cakap hukum gitu kan. Nah, itu namanya syarat sah ya. Syarat sah. Nah, ada lagi namanya rukun. Nah, rukun ini dia yang ada di dalam. Kalau syarat itu yang ada di luar gitu ya. Sama seperti sholat kan. Syarat sah sholat itu apa? Berwudu ya kan. Orang yang sudah berwudu itu apakah dia langsung sholat kan? Enggak kan. Bisa jadi dia nunggu dulu ya kan. Tapi syaratnya dia harus wudu gitu kan, harus wudu, dia harus apa di tempat yang apa suci gitu kan. Terus dia harus apa apalagi masuk waktu sholat ya kan. Nah itu namanya syarat sah ya. Syarat sah jadi kalau syarat itu sesuatu yang ada di luar ya, belum masuk ke dalam. Nah kalau rukun itu dia udah ada di dalam ya kan. Jadi dalam gadai ini harus ada tuh orang yang menggadaikan jaminan atau orang yang menggadaikan. Lalu ada murtahin yaitu orang yang menerima jaminan. Lalu ada lagi marhun yaitu barang yang dijadikan jaminan ya. Marhun bih yaitu uang yang dijadikan sebagai utang ya. Dan adanya sigot yaitu akad ijab kabul dari rahin dan murtahin ya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus ada ketika transaksi itu dijalankan ya. Kalau tidak ada salah satunya ya berarti ya batal transaksi nggak jadi ya. Nah, ini ya tadi ya yang saya katakan ada rukun, ada syarat, ya, ada pelaku, ada orangnya ya.
Nah, ini di luar itu kan ya, di luar apa namanya sebelum terjadinya transaksi itu kan dia harus ada nih ya, harus ada pelakunya yaitu kedua orang yang menggadaikan. Ini kan ada pelaku kan belum tentu apa namanya belum tentu. Nah, jadi seperti itu ya. Sama seperti sholat ya, udah masuk waktu sholat, udah wudhu, belum tentu dia apa namanya langsung sholat, ya kan bisa jadi dia nunggu dulu jamaahnya ngumpul ya. Nah ini juga sama dalam gadai ini ya ada syaratnya, ada pelakunya, ada orang yang mau menggadaikan, ada orang yang menerima gadai. Tapi selama dia nah, barang yang digadaikan harus berupa barang yang sesuai dengan syariat ya, tidak boleh rusak sebelum masa jatuh tempo ya. Jadi ketika dia menggadaikan, dia tidak boleh menggadaikan barang-barang yang haram. Misalkan apa barang haram tuh seperti yang apa haram misalkan minuman haram gitu ya, bir atau apa gitu kan yang mengandung apa alkohol yang memabukkan gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Terus juga harus memiliki nilai ya, harus ada nilai. Maksudnya itu barang kalau dalam bahasa akuntansinya itu nilai itu dia fixed asset ya, bukan current asset. Cenderung kepada yang fixed asset atau aset tetap yang sifatnya itu aset yang memiliki jangka waktu dia lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi ya. Nah, contoh seperti apa fixed asset itu komputer ya, laptop, terus apa lagi barang-barang elektronik ya. Itu adalah barang-barang fixed asset yang biasanya bisa digunakan untuk pegadaian ya. Lalu apalagi barang-barang yang memang dia bernilai ya, bernilai. Tadi ya kalau current asset seperti kertas itu kan dia nggak ada 1 tahun udah habis, misalnya tuh udah rusak gitu ya, sudah rusak. Nah berarti ketika digadaikan nggak bisa. Kenapa? Karena ketika digadaikan itu bisa jadi lebih dari 1 tahun kan. Ketika begitu lewat 1 tahun barang udah rusak. Nah sedangkan tidak boleh barang itu rusak sebelum jatuh tempo ya. Nah apabila apa si pihak yang meminjam atau yang menggadaikan ini dia tidak bisa membayar, maka barang itu bisa digadaikan, dilelang ya, dijual ya. Nah, bisa dijual atau dilelang untuk membayar utangnya. Nah, murtahin itu orang yang menerima titipan itu wajib mengganti kerusakan jika ia ceroboh dalam menyimpan ya. Nah, makanya gadai ini dia adalah kalau dibilang tuh barangnya tuh wadiah hayat amanah ya. Wadiah hayat amanah itu titipan yang harusnya sih digunakan tapi ada syarat tertentu. Nah, ini utang syaratnya ya. Nah, dia bisa dimudharabahkan ya apabila dia apa tadi ya seperti bank ya. Bank itu kan sebenarnya dia melakukan ada transaksi gadainya juga sebenarnya bank itu ya. Walaupun dia itu bukan pegadaian ya. Seperti dia menerima titipan, kan dia menerima titipan. Yaitu titipan ya domanah ya, ya domanah. Nah, yang mana titipannya itu dia kelola ya kan. Nah, pegadaian sebenarnya sekarang ini yang pegadaian yang BUMN ya. Pegadaian yang BUMN yang syariah ya, itu dia ada namanya tabungan emas ya. Nah, tabungan emas ini dia ditabung berupa emas gitu kan. Tapi dari emasnya itu ya dia bisa di apa namanya di gitu ya. Nah, itu bisa dikelola tuh. Nah, ini namanya wadiah hayat domanah ya. Wadiah hayat domanah ya. Nah, bisa jadi pinjaman, titipan, bisa modal ya. Lalu utang yang sudah tidak dapat dibatalkan lagi adanya maklum jumlah bagi kedua belah pihak ya. Nah, ini ya. Jadi barang-barang yang digadaikan apabila dia berupa barang yang sangat bernilai seperti emas ya, seperti emas itu dia bisa dijadikan mudharabah ya, bisa dikelola ya, bisa juga mudharabah. Tapi kalau barang-barang yang sekiranya dia tidak bisa apa ya kalau dibilang itu likuiditas ya. Nah, ini ya salah satu keistimewaan yang emas ya. Emas itu sebenarnya dia kalau dibilang masuk aset yaitu kelompoknya masuk ke current asset ya. Tapi current aset loh emas tuh ya, dia cepat loh diperjualbelikannya ya, karena memang emas itu dia pernah menjadi mata uang ya kan, tapi satu sisi dia memiliki nilai seperti fixed asset ya emas. Nah ini makanya nih kenapa emas itu menjadi barang yang sangat bernilai ya, karena dia memiliki likuiditas yang tinggi ya dibandingkan dengan fixed asset lainnya ya. Tapi ya tadi itu ya dia masuknya fixed asset current asset, dia masuk fixed asset tapi dia memiliki apa memiliki likuiditasnya tinggi ya emas. Mungkin ya Pak. Ya. Mungkin salah satunya karena emas itu nilainya itu bisa bertambah gitu, tiap tahun itu bisa bertambah, bisa naik aset emas itu. Sedangkan kalau aset barang lain misalkan sepeda motor atau mobil itu nilainya semakin tahun itu semakin turun. Oh iya betul. Apa seperti itu Pak?
Iya betul sekali. Jadi gini, ini sebenarnya ada di dalam teori ini ya, teori uang ya sebenarnya ya. Ada di dalam teori uang. Nggak apa-apa ya kita sedikit apa namanya membahas pernyataannya Goni ya tadi ya, barang kalau yang lain itu dia cenderung untuk apa namanya turun ya nilainya ya. Tapi emas itu dia emasnya itu biasanya tidak apa ya, kalau saya sih kalau harga emas turun itu saya curiganya tuh dia suatu saat nanti akan naik lagi, akan melonjak lagi lebih tinggi dari sebelumnya gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Yang namanya emas tuh gini loh, emas itu logam mulia ya. Emas itu logam mulia. Logam mulia itu namanya logam mulia, mulia ya. Mulia itu apa sih? Dia tidak terpengaruh ya. Kayak orang yang mulia itu orang yang tidak terpengaruh ya. Emas itu tidak terpengaruh oleh kondisi sekitar ya. Misalkan nih ya, emas kita kubur nih ya, emas ini emas beneran ya, bukan Mas Joko, bukan Mas Parto ya, emas murni ya, emas murni kita kubur ya, emas murni kita kubur sampai jutaan tahun itu nggak akan berubah, tetap jadi emas tuh ya. Baja ya, apalagi yang logam-logam yang kuat tuh, yang baja ada ya, baja sekalipun ya kita kubur dalam tanah itu kalau udah apa tahunan itu dia bisa keropos ya, tapi emas itu enggak ya. Emas itu walaupun kita kubur dalam tanah ya sampai jutaan tahun sekalipun kita gali buat anak cucu kita ya. Saya menyimpan emas 50 kg di dalam rumah ini gitu kan, saya kubur di tempat ini. Nah ini misalkan saya wasiatkan untuk keturunan saya yang ke beberapa juta tahun yang lalu gitu kan misalkan ya. Nah ini emas itu tetap akan menjadi emas ya kan, makanya banyak temuan emas di dalam tanah gitu kan, itu bisa jadi memang emas itu dari emas yang zaman-zaman dulu gitu ya, terkubur ya. Nah artinya emas itu logam mulia, dia nggak akan berubah. Nah akhirnya apa, dia itu tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang ya. Emas itu tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang jumlahnya. Nah, karena dia itu tidak bertambah dan tidak berkurang jumlahnya dalam yang signifikan ketika dijadikan mata uang ya. Karena orang juga tidak akan mudah untuk memproduksi emas ya kan. Emas kan nggak bisa diproduksi secara buatan kan. Emas itu kan memang ada ya. Jadi manusia itu nggak bisa bikin emas gitu loh. Kecuali menyuling, yang menyuling lain lagi, emas sudah ada gitu. Nah, artinya teman-teman ya, artinya uang kalau dia dari emas, dia tidak akan bisa bertambah begitu aja ya. Jumlah uang yang beredar kalau dari emas, dia nggak akan bisa bertambah begitu saja. Tidak seperti mata uang yang dibuat dari apa namanya bahan-bahan buatan seperti kertas ya. Kertas itu kan kita tinggal nanam pohon aja kan, nanam pohon yang apa bahan bahan untuk uang itu ya. Nah, nanti ketika pohon udah gede-gede kita tebang-tebangin, kita olah apa namanya kayu-kayunya itu jadi kertas, kita cetak menjadi uang bisa kan? Ya, artinya apa? Dia bisa bertambah gitu ya dengan mudah gitu. Dia bisa bertambah dengan jumlahnya itu bertambah, tapi dia tidak diimbangi oleh apa namanya uang itu tidak diimbangi oleh jumlah barang, maka artinya apa teman-teman? Artinya uang itu akan merosot nilainya ya. Uang itu akan merosot nilainya. Karena barang-barang itu dipatok dengan uang itu, ya mau nggak mau jadi ikut-ikutan merosot gitu loh, ya. Mau tidak mau jadi ikut-ikutan turun nilainya, ya. Nah, beda dengan emas. Kan emas itu kan dia nggak bertambah, nggak berkurang, ya kan. Kecuali kalau dia dilebur jadi apa, jadi kalung, ya kan. Makanya Imam Al-Ghazali itu melarang ya, apa merubah emas itu menjadi perhiasan. Kenapa? Karena emas itu fungsinya adalah sebagai mata uang, ya, sebagai mata uang. Nah, ini untuk menjaga kestabilan gitu kan. Nah, beda dengan uang kertas ya, uang kertas, uang yang dibuat dari selain emas lah ya. Itu dia bisa saja tapi harus distandarkan dengan emas biar stabil ya. Nah, jadi mana-mana nih ya bahasnya ya. Apa-apa ya. Tadi karena apa menyambung pernyataannya Goni ya. Tadi Goni mengatakan emas itu kenapa sih dia cenderung naik. Sebenarnya bukannya naik Goni, sebenarnya bukan naik, tapi nilai barang yang dipatok dengan uangnya itu yang turun gitu loh. Uangnya itu yang turun. Uang kalau bahasa apa namanya mata kuliah makroekonominya itu uang fulus ya, uang fulus ya, uang fulusnya itu yang turun. Ya, uang fulus itu uang yang dibuat dari selain emas ya, bisa tembaga ya, bisa apa namanya kertas ya. Nah, dulu itu ya masih mending itu kalau zaman dulu ya. Itu uang itu masih nilai pembuatnya itu masih tinggi ya dari tembaga. Tembaga walaupun tembaga itu apa namanya fulus ya, tapi masih ada nilainya lah ya. Kalau kita lihat uang zaman sekarang ya dari plastik ya, itu ya apa namanya cepat rusak dan berarti juga nilainya gampang merosot ya. Oke, kita balik lagi ya, membahas pernyataannya Goni tadi ya tentang uang
Nah, tentang emas ya, kenapa cenderung naik ya? Bukan naik sebenarnya, justru turun gitu kan. Jadi gini ya, emas itu datar aja. Nah, ini karena dia ini turun ya, karena mata uang yang lain itu turun, ya kelihatannya naik ya kan. Padahal dia tetap loh ya, tapi selisih apa namanya turunnya ini dengan kestabilannya itu bertahap, jadi kelihatan seolah dia itu naik. Padahal dia itu rata aja, emas dari dulu ya sampai sekarang tuh rata. Nah, rata maksudnya tuh nggak naik, nggak turun gitu loh ya. Contohnya, ini saya jadi bahas ini lagi, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Contohnya kambing ya, kambing di zaman Rasulullah dengan kambing di zaman sekarang, kalau pakai mata uang emas itu nggak naik harganya, ya, itu nggak naik. Dari dulu ya, apa namanya, kalau nggak salah kambing itu 1,5 dinar ya, 1,5 dinar. Satu dinarnya itu sekarang sekitar 3 juta. Satu dinar itu sekitar 3 jutaan, 3 juta sampai 4 juta lah ya. Setengah dinar taruhlah 3 juta deh ya. 3,5 juta lah ya, 3,5 juta. Nah, 3,5 juta. 3,5 juta. Berarti 4,5 juta ya, 1,5 dinar ya. 1,5 dinar 4,5 juta. Itu di zaman Rasulullah kambing itu harganya 1,5 dinar. Nah, coba kita setarakan sekarang tadi ya 4,5 juta ya. Ya sama kan, 4,5 juta juga kambing kan sekarang kan. Artinya itu nggak berubah ya. Apa namanya, harga kambing di zaman Rasulullah sampai zaman sekarang kalau pakai mata uang emas itu nggak berubah ya. Nah, sigot ya, lalu sigot itu adalah ijab kabul ya. Sigot itu adalah ijab kabul. Nah, syarat seperti syarat dalam jual beli, tidak mencantumkan syarat yang merugikan salah satu pihak. Nah, tidak boleh menyebutkan gini, apabila si pihak yang mengutang ini tidak dapat membayar utang, maka utang tersebut harus diikhlaskan. Nggak boleh, rugi kan, kasihan yang ngasih utang, yang pihak yang memberikan pinjaman gadai itu kan kasihan. Kalau misalkan ada syarat kalau nggak bisa bayar utang lunas ya, atau ini hati-hati nih teman-teman ya, pinjam bukunya dong. Kalau nggak balik jadi HM ya, jadi hak milik ya. Enak aja kan, udah minjem nggak balikin jadi hak milik gitu. Nah, ini nggak boleh seperti itu ya. Jadi merugikan salah satu pihak ya kan. Dia minjem malah dia yang minta jadi hak milik. Nah, ini tidak diperbolehkan seperti itu teman-teman ya. Syaratnya sigot itu tidak boleh mencantumkan syarat yang merugikan ya. Kalau nggak balik apa namanya, maka jadi hak milik ya, enggak ya. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, kalau yang seperti itu adalah hak si peminjam ya, hak si peminjam. Kalau misalnya dia memang mau mengikhlaskan nggak apa-apa, tapi kalau misalkan dia tidak mengikhlaskan ya harus dibalikin gitu kan, harus dikembalikan. Nah, jadi gini, apa dalil ya, dalil ini sedikitnya dalil Quran dan hadis ya, itu harus dipakai sesuai dengan pihaknya masing-masing. Kayak tadi nih tentang dalil tentang keikhlasan ya. Dalil tentang keikhlasan itu harus dimiliki orang yang meminjamkan ya. Bukan orang yang meminjam ya, sehingga yang meminjam itu jangan bilang gini, ikhlas dong lo, ya nggak bisa gitulah ya. Itu pihak si meminjamkan yang punya hak mengikhlaskan pinjamannya dibayar atau enggak, itu pihak yang meminjamkan, bukan pihak yang meminjam gitu ya. Kalau yang pihak meminjam, dalilnya itu harus bayar gitu ya. Megang dalilnya itu dalilnya harus bayar gitu. Tapi kalau pihak yang meminjamkan, dia harus pegang dalilnya, dalil keikhlasan. Kalau sekarang kan kebalik kan, pas sekarang tuh kebalik. Pihak yang meminjamkan itu dalilnya dalil lu harus bayar gitu kan. Pihak yang meminjam ini dalilnya dalil ikhlasin dong. Nah, jadi nggak ketemu gitu ya. Jadi nggak ketemu. Karena apa? Karena orang belajar itu nggak dipakai sesuai dengan fungsinya ya. Nggak sesuai dengan fungsinya. Jadi nggak ketemu gitu kan. Satu pihak jadi salah pakai dalil gitu ya, salah pakai dalil yang harus pihak yang meminjamkan, pihak yang meminjam malah pakai dalil yang meminjamkan. Kok bolak-balik jam sekarang nih, apa namanya, jadi pakai dalil itu tergantung nafsu dia aja ya kan. Kalau jadi pihak yang meminjamkan, dia pakai dalil yang meminjam, ayo harus bayar, itu harusnya dalil yang dipakai orang yang meminjam ya. Dia harus mengazamkan dalam hatinya itu, saya harus bisa bayar utang ini, saya harus bisa kembaliin barang ini ya. Bukan malas baliknya, ikhlasin dong, orang ikhlas tuh bagus segala macamnya. Itu mah buat yang meminjamkan gitu ya. Itu buat yang meminjamkan, bukan urusan ente. Itu tuh dalil ente, itu dalil buat balikin gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, ini pertemuan yang kemarin ya. Jangan bubar dulu, kita belum selesai nih ya. Nah, tuh Rapli ada tuh ya, alhamdulillah. Kita rame ya. Oke, kita pertemuan yang apa? Tadi 4 ke 5 ya sekarang ya. Jangan ke 5 sama nih. Nah, ini mengenai pandangan pegadaian dari beberapa mazhab ya, mazhab. Jadi gini, mazhab ya. Jadi mazhab itu bukan ini ya, bukan apa namanya tuh kalau dibilang apa ya, bukan jadi agama yang baru, bukan ya. Mazhab itu justru dia ingin mengimplementasikan agama itu agar membumi gitu loh, membumi. Membumi itu apa? Dia bisa dipraktekin gitu ya. Contoh, misalkan contoh di Indonesia ya, ini nggak ada yang namanya awalnya ya, kalau sekarang pun nggak ada di Indonesia. Ini awalnya kurma itu nggak ada ya teman-teman ya. Kurma itu dari Timur Tengah kan, kurma itu dari Timur Tengah. Nah di Indonesia itu adanya beras, jagung, ya terus apa lagi, ketela, ya, singkong, ya kan. Nah adanya itu Indonesia. Nah sedangkan zakat ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu adalah gandum dan kurma, ya, kurma lah, ya, kurma. Nah sehingga di sini perlu adanya mazhab, adanya pemikiran untuk bisa mengimplementasikan ya, kalau dibilangnya itu mencocokkan ya dengan kondisi setempat gitu ya. Bukan justru sebaliknya. Jangan sampai berpikir sebaliknya gini. Di zaman Rasulullah kan pakannya kurma, di Indonesia kurma nggak ada. Malah pikirannya gini, kalau gitu zakat nggak usah dong. Ya salah kalau gitu ya. Itu salah. Justru sebaliknya. Zakat tetap ada. Di Indonesia zakat tetap ada, tapi pakainya beras. Nah, ini namanya mazhab ya. Di Indonesia ya, mazhab ya. Nah, ini teman-teman harus bisa bedain ya. Mazhab dengan aliran ya, aliran yang justru menjadi agama baru gitu loh ya. Nah, kalau yang jadi agama baru tuh tadi tuh misalkan yang tadi itu ya. Ini sama-sama kondisinya sama nih. Ini kondisinya sama-sama nggak ada gitu kan. Tapi ada barang lain yang menggantikan ya kayak tadi tuh. Di Indonesia itu adanya beras. Di Indonesia awalnya nggak ada kurma ya. Jangan bilang sekarang ya kan. Ini ulama-ulama kita dulu itu kan di Indonesia itu kan memikirkan kan. Di Indonesia ini nggak ada kurma, adanya tuh beras, jagung, ketela ya. Sedangkan Rasulullah SAW itu zakatnya pakainya kurma gitu kan. Bukan berarti jadi nggak usah zakat, bukan ya. Justru pakailah yang ada yaitu beras, pakailah ketela ya, singkong gitu kan, jagung ya. Nah, itu namanya mazhab. Jadi tetap menjalankan sesuai dengan syariat, tapi sesuai dengan kondisi setempat, gitu ya. Nah, ini ada namanya kalau dalam negara ini ada beberapa pandangan ulama, ya. Mereka bisa berbeda-beda pandangan, tapi sebenarnya mereka memiliki dalil yang kuat juga, ya. Dalilnya kuat, sama-sama kuat, ya. Nah, ini kalau ini tentang gadai, ya. Jadi kondisi tentang gadai. Menurut ulama Hanafiyah, ya, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga jelas. Kata ulama Hanafi itu barang yang harga jelas. Misalnya tadi tuh, kalau sekarang mungkin seperti kendaraan bermotor ya, terus ada emas ya, itu kan jelas tuh, ya kan, stabil lah ya, nggak terlalu mencolok banget turunnya. Kecuali kalau handphone, nah handphone ini luar biasa ya, handphone ya. Dia tuh 6 bulan sekali udah bisa keluar yang baru. Makanya handphone ini kalau digadaikan, teman beli handphone yang harganya 5 juta ya, tapi ketika digadaikan tuh palingan nggak dapat 5 juta teman-teman ya. Makanya rugi kalau kita tuh berlomba-lomba beli gadget tuh rugi sebenarnya. Rugi banget. Kenapa? Karena begitu kita beli sekarang, 6 bulan ke depan itu udah ada yang baru lagi ya. Jadi tuh kalau misalkan memang mau beli, ya udah nggak apa-apa, istilahnya beli aja, tapi jangan jadi buat berlomba-lomba gitu. Oh, gue punya ini nih yang terbaru nih, Xiaomi, ada siapa lagi ya kan, ada si Oppo ya kan, ada apa gitu kan yang terbaru nih, seri terbaru nih gitu kan. Nah, jangan sayang gitu loh, karena 6 bulan sekali handphone itu keluar lagi yang baru, jadi dia harganya tuh cenderung turun ya. Nah, makanya kalau digadaikan ya turun tuh handphone tuh. Kalau harga yang 5 juta palingan setinggi-tingginya sekitar, ada yang masih ngasih 2 juta tuh masih alhamdulillah banget tuh ya, kalau gadain handphone. Ada yang ngasih 2 juta gitu kan, itu masih alhamdulillah banget. Paling enggak 1,5 juta lah ya, jauh banget kan. Nah, makanya sayang kalau kita berlomba-lomba beli gadget ya, waduh sayang banget itu. Ya mendingan berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jangan berlomba-lomba dalam beli gadget ya, sayang. Mendingan berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, itu ya, berharga jelas ya, dapat diserah terimakan ya, maksud itu ada barangnya ya. Jangan sampai tuh barangnya masih di sono habis kemarin
udah dibagi-bagiin gitu kan, atau udah dijual ya. Nah ini akhirnya apa? Ya akhirnya jadi nggak jelas kan. Lalu dapat disimpan tahan lama ya. Nah, tahan lama. Nah ini dia bisa tahan lama barangnya tadi ya, emas ya, lalu apa barang-barang elektronik yang ya elektronik aja sekarang sudah lebih dikuasai oleh gadget, handphone, smartphone ya. Radio tip ya dulu ya. Oh, saya ingat banget tuh. Dulu tuh orang olahraga tuh bawa radio tip tuh gede-gede ya. Apa kayak manggul beras gitu kan. Bawa radio tip ya. Sekarang ya tinggal cukup bawa satu handphone aja sama pakai headset ya. Itu sudah apa namanya menggantikan kan dari radio tip yang segede gaban itu ya. Olahraga itu berotot karena bawa radio tipnya ya, bukan karena olahraganya ya. Radio tipnya gede beneran. Itu zaman dulu kayak gitu ya, bawa mending Walkman ya, masih bagusan lah Walkman itu ya. Sebelum munculnya Walkman ya, teman-teman tahu Walkman nggak? Kayaknya udah enggak ya. Walkman itu radio tip kecil ya, tip ya. Jadi ada kasetnya kecil ya. Ada headsetnya juga kayak sekarang tuh ya. Nah itu sebelum ada itu pakai radio tip yang segede-gede gaban. Jadi di panggul-panggul sambil lari-lari itu sehat sih emang ya. Sehat karena bawa radionya itu ya. Nah lalu terpisah dari barang lainnya ya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Misalkan gini. Nah mau gadein motor nih ya. Mau gadein motor. Dalam motornya ada handphone. Yang digadein padahal sebenarnya motor. Nah ini harus dipisah dulu. Handphonenya keluarin dulu gitu, dalam jok motor gitu loh, jangan sampai ya udah kegade nih, udah tergade itu motor, nggak bisa bayar pula ya kan. Ternyata dia lupa naruh handphone dalam jok motor, udah kegade nggak bisa bayar, dilelang tuh motor, udah kejual lagi tuh motor sama orang lain ya. Totalnya dalam motornya itu ada handphone. Nah ini kan harusnya terpisah gitu kan, dia harus dilihat rinci sebenarnya itu yang digadeni itu motornya berikut handphone atau cuma motor doang gitu kan. Kalau memang cuma motor saja berarti harus dikembalikan tuh yang handphonenya itu gitu ya. Punya itu. Lalu barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan. Nah, harus bisa diperjualbelikan. Jangan cuma bisa dibeli doang tapi nggak bisa dijual. Contoh misalkan kayak tadi tuh ya, buku, pulpen ya kan. Nah, buku pulpen kalau udah kita beli kan kita nggak bisa jual lagi ya kan. Buku misalkan kita gadain buku terus pegadaian nerima terus dia mau jual orang lain kan belum tentu orang lain butuh ya kan. Terus juga kan nilainya berapa sih buku ya kan, buku tulis ya, itu dia belum nanti kalau turun nilainya kan karena kerusakan segala macamnya. Nah makanya dia harus nilai yang barang yang bisa diperjualbelikan tuh di situ ya. Lalu barang yang digadaikan harus berupa harta kekayaan yang bernilai ya tadi udah ya. Barang yang digunakan harus halal. Halal itu maksudnya barang halal. Misalkan bukan barang Spanyol ya teman-teman ya. Tahu barang Spanyol nggak? Ada yang tahu? Goni tahu barang Spanyol? Apaan tuh Pak barang Spanyol? Separuh nyolong ya. Nah hati-hati ya. Nah ini kan kita nih hati-hati juga nih dalam transaksi jual beli ya, itu jangan suka kita beli barang-barang Spanyol. Ya udah terkenal tuh daerah Spanyol tuh barangnya tuh ya. Daerah yang separuh nyolong. Ada loh. Jadi ada satu tempat itu ya mungkin kelihatannya kok harganya murah di sini ya. Emperan sih, di emperan gitu kan. Emperan memang benar, tapi ternyata tuh itu mah barang-barang. Nah, hati-hati ya. Tidak boleh membeli gitu kan kalau memang udah jelas nih. Misalkan daerah ini mah itu barang-barang boleh misalkan nih ya motor curian kan biasanya tuh motor curian kan dipretelin barang-barang dijual gitu kan. Kalau kita lihat video-video di YouTube itu kan kenapa tuh polisi suka ngejar motor yang istilah tuh nggak jelas gitu ya. Bisa jadi tuh motor itu motor rakitan nih kan dibeli beli dari dari sini dari satu gitu kan. Terus rangka mesinnya dengan STNK itu harus cocok kan motor separuh nyolong. Nah makanya ini nggak boleh ya, tidak boleh ya, tidak boleh kita menggadaikan barang yang seperti itu ya, dan digunakan atau dimanfaatkan sekiranya barang tersebut dapat untuk melunasi utang ya.
barang harus jelas spesifikasinya, ukuran, jenis, jumlah, kualitas, dan seterusnya. Ya. Nah, terus barang harus milik pihak yang menggadaikan. Nah, harus punya dia sepenuhnya. Ya, bukan masih cicilan. Ya, masih cicilan udah digadein. Ya. Nah, ini ya, misalkan nih tinggal 2 bulan lagi lah, ini selesai. Udah digadein. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya. Lalu barang digadaikan harus menyatu. Misalnya tadi tuh ya motor ya, menggadaikan motor itu harus ada utuh motornya, nggak boleh gadein motor nih, tapi ban depannya nggak ada ya. Gimana coba ya? Mau gadein motor, ban belakangnya nggak ada ya. Itu gimana tuh rasanya ya? Mau gadein motor, mesinnya nggak ada, atau akinya nggak ada. Nah, nggak bisa kayak gitu ya, harus utuh ya, tidak boleh terpisah-pisah. Barang harus tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan. Misalkan tadi itu ya, ditempeli itu misalkan ternyata dalam motornya itu ada handphone gitu kan. Lupa nih si pemilik motornya naruh handphone dalam jok motor ya. Digadein tuh motornya. Digadein nggak bisa bayar pula ya kan. Kejual lagi tuh sama tempat gadainya kan. Dia baru ingat, wah ada handphonenya, makanya tidak boleh ada sesuatu yang masuk atau ditempelin, ketempelan maksudnya masuk gitu ya. Nah, jadi dia harus jelas ya, harus jelas. Barang yang digadaikan harus utuh, tidak sah menggadaikan mobil hanya seperempat atau separuh ya. Nah, misalkan tuh, aduh mobil saya nih masih ada setahun lagi. Saya udah nyicil, misalkan taruhlah dia nyicil mobil 2 tahun gitu ya. Saya udah nyicil nih setengahnya nih udah 1 tahun, setahun lagi saya gadein deh separohnya. Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Gadein deh separohnya. Kenapa jadi ngeblank ya? Oke, ini kok nggak keluar sih. Nah, lahan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka lahan tidak sah ya. Rukun dan syarat itu mah rukun. Ketentuan umum pelaksanaan lahan ya. Kedudukan barang gadai harus jelas. Selama ada di tangan pemegang gadai maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak gadai. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima. Ya, pada dasarnya itu nggak boleh sebenarnya ya. Nah, khawatir nanti rusak ya. Kalau rusak, bahaya tuh. Apalagi kalau udah rusak, si pemilik barangnya nggak bisa bayar. Nah, loh, nilainya turun kan. Nah, ketika nilainya turun, harusnya dilelang itu utangnya selesai, akhirnya utangnya jadi tidak selesai karena harganya turun, karena nilai barangnya turun karena rusak, makanya tidak boleh digunakan ya. Boleh digunakan tapi harus persetujuan kedua belah pihak dan digunakannya itu juga harus untuk hal-hal yang produktif ya, untuk hal-hal yang produktif. Misalkan nih motor atau mobil ya, motor atau mobil digadaikan. Nah, daripada itu motor atau mobil itu digadaikan dia tidak bisa menghasilkan apa-apa, menjadi idle aset gitu kan, jadi idle barang yang nganggur, maka dia bisa digunakan untuk ojek, jadi GrabCar, GoCar atau apa gitu kan. Nah, nanti hasilnya itu bisa dibagi kedua belah pihak ya. Nah, daripada mubazir kan, daripada mubazir boleh dipergunakan tapi harus ada syarat dan ketentuan yang jelas ya. Lalu resiko atas kerusakan barang gadai, ya juga ada pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ya. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin penerima gadai ya, tidak menanggung risiko sebesar harga barang minimum. Ya. Penghitungan dimulai pada saat diserah terimakannya barang gadai pada murtahin sampai rusak atau hilang. Nah, menurut ulama Syafi'i dan Hambali ya, bahwa si murtahin itu yang menerima gadai itu nggak tanggung jawab gitu kan ya, selama dia naroknya itu benar ya, selama dia naroknya itu benar, misalkan nih kebakaran, gudangnya itu kebakaran, gudangnya itu dirampok ya kan, nah ini dia nggak tanggung jawab gitu, dia nggak tanggung jawab atas kehilangan menurut ulama Syafi'i dan Hambali ya.
Lalu pemeliharaan barang gadai, ya, pemeliharaan barang gadai. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tadi ya, biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai, ya, bukan yang menerima, tapi yang menggadaikan dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai. Nah, karena itu kan barang-barang punya lu, kan, ya lu lah yang rawat, lu yang ngeluarin biaya, istilahnya ya, bahasa gaulnya begitulah ya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang adalah tanggungan si penerima gadai. Kenapa? Karena kan tuh barang di tangan ente gitu kan, bukan tangan aneh lagi. Ente tanggung jawab lah, yang biayanya ente pegang lah itu gitu kan. Masa barang di tangan ente aneh yang miara gitu. Gitu apa bahasanya ya. Kategori barang gadai ya. Nah, tadi itu harus menurut hukum syara ya. Hukum syara itu apa? Halal ya, tidak berbarang haram. Juga harus barang-barang yang memang udah menjadi milik dia ya. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, ada benarnya, ada wujudnya ya. Jelas apa nih, mobil gitu kan, motor gitu ya, emas ya. Ada gitu loh, barangnya itu ada. Lalu benda diserahkan seketika kepada murtahin, langsung dikasih ketika udah dia melakukan akad gadai, maka barang harus dikasih. Nggak boleh udah akad gadai barangnya mana, masih ada di rumah ya. Nggak bisa kayak gitu ya, masih ada di bojong kenyot gitu ya. Nah, nggak bisa juga gitu ya. Lalu pembayaran atau pelunasan utang gadai. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa marhun ya untuk menjual barang gadainya. Nah, karena dia nggak mau bayar, ya udah jual aja nih barangnya nih agar utangnya lunas. Prosedur pelelangan gadai. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang yang gadai. Ya. Nah, jadi nggak boleh tuh, boleh dijual tapi tadi ya kalau memang dia si penggadainya itu tidak bisa membayar. Tapi kalau nggak ada alasan menjual gitu aja nggak boleh ya. Atau barang gadainya dihibahin, nih saya kasih ke keluarga saya, nggak boleh ya itu barang gadai. Ya. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak menggadai tidak dapat melunasi utangnya ya. Nah, itu. Oke. Tadi pertemuan berapa tuh? 5 ya, sekarang ke 6 ya. Oh, ini sama ya, manfaatan barang gadai, tidak boleh manfaatnya. Oh, sama nih, kayaknya. Kategori, oh udah ya, ini udah tadi nggak sama nih. Kita masuk ke 7. Kita ada yang sama slide-nya. Nah, konsep ijarah dalam produk lahan. Konsep ijarah sewa. Nah, jadi bagaimana mengaplikasikan konsep sewa ini ya, sewa dalam produk lahan, ya, dalam produk gadai. Nah, implementasi akad ijarah sewa ya, dalam lahan bisa berubah sesuai dengan jenis barang maupun kebijakan pimpinan di perseroan terbatas pegadaian. Ya. Seperti jangka waktu, pelipatan hari pada penghitungan, ya, tarif jasa simpanan, dan persentase yang dikalikan dengan taksiran sehingga terjadi perbedaan angka di setiap sumber ya yang dikutip oleh penulis ya. Nah, tergantung kebijakan masing-masing perseroannya ya, perusahaannya ya. Bagaimana jangka waktunya ya. Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai. Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan pada besarnya tarif jasa simpan ya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Oh, sayangnya ngeblank ya. Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan pada besarnya tarif jasa simpanan. Jadi bukan pada persentase nilai pinjaman. Ya, misalkan gini, handphone ini saya gadaikan.
Terus handphone ini saya dapat pinjaman dari handphone ini, saya gadaiin handphone ini misalkan dapat 1 juta. Nah, dia bukan persentase dari misalkan 10% ya. Biaya biaya sewanya ya 10% dari, bukan kayak gitu kalau yang syariah. Jadi kalau yang syariah itu misalkan nih handphone nih. Handphone saya taruhlah misalkan nih taruhlah handphone yang harganya tadi 1 juta tadi gitu kan. Nah, terus ada handphone juga yang harganya 2 juta. Karena handphone yang harganya 1 juta dan yang 2 juta ini satu tempat ya. Dan pemeliharaannya sama, maka biayanya bisa sama ya. Pengawasannya sama nih ya. Handphone yang harganya 1 juta sama 2 juta tadi itu pengawasannya sama, maka biayanya jadi sama gitu ya. Beda dengan yang konvensional tuh di situ jadi ya teman-teman ya. Kalau konvensional kan handphone yang 1 juta kan misalnya taruh 10%, berarti berapa tuh? Berapa? 10% dari 1 juta berapa? Halo? Suara saya kedengeran nggak? 100.000, Pak. Nah, 100.000. Nah, terus kalau yang 2 juta berarti 10%-nya? 200.000 ya. Nah, 200.000. Nah, kalau yang konvensional kayak gitu ya. Kalau yang konvensional kayak gitu. Tapi kalau yang syariah, dia nggak seperti itu. Jadi dia lihat apakah pemeliharaannya ini dalam pelayanan yang sama atau enggak. Pelayanan yang sama tuh tadi ya, misalkan dia tempatnya sama, pengawasan pembersihannya juga sama, ya. Nah, ya otomatis ya berarti biayanya jadi sama, walaupun harganya beda, ya, walaupun harganya beda. Nah, ini mengenai tarif jasa simpanan dihitung bisa per 5 hari, ya bisa tergantung inilah ya, tergantung kebijakan ya. Lalu perhiasan jika marhum ditebus sebagai barang jaminan maka dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp 90 per 10 hari masa simpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran marhum emas. Nah, ini juga berdasarkan pada kebijakan masing-masing perusahaan ya. Barang elektronik, barang rumah tangga dan semacamnya diambil tarif sewa tempat 95 per 10 hari ya masa penyimpanan ya. Nah, itu tergantung pada masa penyimpanannya ya. Mau berapapun harganya selama di tempat yang sama dan pelayanannya sama maka harganya sama ya. Nah, ini kendaraan bermotor ya terus sewa tempatnya sekian ini ya. Rp 100 per 10 hari ya. Batas waktu simpanan 4 bulan atau 120 hari. Namun apabila ada 4 bulan, misalnya 3 bulan nasabah sudah mampu, nah boleh dia mengambil ya dengan sisa pembayaran 1 bulan. Jika diwajibkan selama 4 bulan, maka 400.000 maka 100.000 sebagai bonus bagi nasabah ya. Artinya nasabah tidak dibebankan ya. Misalnya digadai 4 bulan, tapi begitu 3 bulan udah bisa dia udah mau ngambil. Nah, maka dia hanya membayar 300.000 saja. Dia tidak harus membayar 4 bulan ya. Karena akadnya itu akad 4 bulan, bukan akad 3 bulan ya. Maka yang 100.000-nya itu bisa dikembalikan ya. Nah, ini contohnya ya emas berlian nilai taksiran misalnya Rp 10.000 ya. Maka tarif sewanya itu Rp 90 berjangka waktu per 10 hari ya. Elektronik, mesin jahit berubah nih ya. Ini tergantung pada tempat dan masa setiap perusahaan. Nah, ini rumus biaya ijarah ya. Ijarah yaitu taksiran per 10.000 kali tarif ya, berapa tarifnya oleh PT Pegadaian ya. Ketika dia menetapkan biaya ya, biaya sewanya itu ya. Sewa pemeliharaan barangnya. Mekanisme penetapan biaya tarif jasa simpanan. Tarif jasa simpanan mencakup biaya pemakaian space ya, tempat dan pemeliharaan bagi jaminan marhum. Tarif jasa simpanan dibedakan antara jenis barang jaminan marhum dengan ketentuan yaitu tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang yang dijadikan jaminan marhum ya. Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari yaitu tarif jasa simpanan dengan kelipatan 10 hari ya. Ini juga sebenarnya nanti bisa jadi berubah ya teman-teman ya. Ini ketetapan tahun 2008 ya, sekarang udah 2022 ya, mungkin bisa jadi nanti ada perubahan ya, ada perubahan. Oleh karena itulah teman-teman ya, saya himbau teman-teman tuh punya buku ya, buku tentang pegadaian syariah ya, agar nanti teman-teman juga yang akan merasakannya ya, karena ketika nanti teman-teman tuh nulis tugas ya, seperti nanti tugas akhir skripsi itu pakainya buku ya teman-teman ya, bukan pakai PowerPoint ya. PowerPoint itu hanya untuk menuangkan kembali apa yang ada ditulis ya. Nah, menuangkan kembali apa yang ada ditulis.
Nah, ini tarif jasa simpanan juga ini nanti bisa jadi ada perubahan ya. Bisa jadi ada perubahan tergantung pada ininya, keadaan kondisi ya. Nah, ini simulasinya ya dengan yang tadi itu ya. Nasabah memiliki jaminan, ini contohnya saja. Ini sih bisa dibaca di rumah ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Maksud ijaroh di sini adalah ijaroh sewa tempat ya, ijaroh sewa tempat, bukan ijaroh barangnya, bukan. Tapi ketika kita menggadaikan barang, kan kita otomatis memberikan barang itu kepada pihak pegadaian kan. Nah, otomatis pihak pegadaian kan dia butuh tempat, ya kan? Dia butuh tempat buat nyimpen barang yang kita gadaikan. Nah, ketika dia menyediakan tempat kan dia harus ada biaya, ya kan? Dia harus ada biaya. Biayanya itu gimana nih cara ngitung biayanya itu gimana gitu. Cara ngitung biayanya nih yang syar'inya tuh bagaimana. Nah, inilah ya pembahasan itu situ. Nah, yang ini mah cuma embel-embel aja nih ya. Ini tergantung pada apa namanya kondisi ya. Nah, ini tergantung pada kondisi. Ya, intinya tadi ya, ketika barangnya itu ditaruh di tempat yang sama dengan pelayanan yang sama, dengan ya, penjagaan yang sama, pokoknya sama lah ya. Walaupun barangnya itu ada perbedaan harga, tapi sewanya sama ya, sewanya sama. Karena dia di tempat yang sama, kecuali kalau dia di tempat yang berbeda. Misalkan nih, saya nggak mau disatuin sama barang murahan. Wih, sok gengsi gitu kan. Barang saya kan barang mahal nih kan. Terus kalau taruh situ kalau ketukar sama yang punya itu tuh gimana kan? Ya udah berarti dia harus bayar lebih karena beda tempat gitu ya teman-teman ya. Apa namanya misalkan agak-agak belagu gitu kan. Saya ini lagi butuh uang, tapi saya punya barang jaminan nih beda nih, beda. Saya nggak mau disatuin sama barang-barang murahan kayak gitu. Ntar kalau tahu pihak pegadaian salah ngasih, atau barang saya yang dikasih ke orang lain gimana gitu kan. Saya maunya tempatnya beda lah. Nah, itu berarti dia harus beda tuh harganya ya. Sewa tempatnya, harga sewa tempatnya berarti dia beda ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ketika dia di tempat yang sama, walaupun harga barang itu beda, tapi di tempat yang sama, maka harga sewa tempatnya sama ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Rapli? Ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini kita udah sampai pertemuan ke-7, cepet juga ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada nggak? Haris? Enggak, Pak. Goni? Enggak. Oke, kalau memang tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, dan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.